Salam Imam Haryanto Insight. Pada kesempatan kali ini, Imam Haryanto Insight berada di IPB University, menyusuri kampus yang penuh inspirasi, menemui orang-orang hebat di IPB University, melihat fasilitas dan inovasi terbaru, mendalami penelitian dan perkembangan, mengunjungi area praktik dan penelitian, bersiap untuk wawancara eksklusif. Selengkapnya dalam podcast bersama Rektor IPB University, Profesor Dr. Ari Satria, SPMSI. Salam Imam Haryanto Insight. Pagi ini kita sangat beruntung bertemu seorang orang penting dan petinggi di Bogor, Kota Bogor ya. Beliau tidak lain adalah Profesor Dr. Ari Satria, SPMSI, Rektor Institut Pertanian Bogor. Saya sangat berbahagia sekali pada ini. Selamat malam Pak. Gimana selamat pagi Pak? Pagi, alhamdulillah. Senang sekali Pak bisa berjumpa Bapak pada hari yang sangat luar biasa, waktunya begitu padat dan sulit sekali ya. Kita sedikit berkenalan dengan beliau. Bahwa beliau adalah sekolahnya di IPB Bogor. Pada awalnya S1-nya adalah di bidang ilmu ekonomi pertanian, kemudian ambil S2-nya di bidang sosiologi pedesaan, kemudian ambil S3-nya di bidang maritime science, social science di Kagoshima University of Japan. Ya, beliau sangat berpengalaman dan mewarai profesor juga sudah. Dan beliau adalah dekan termuda di FEMA. Hanya umur 39 tahun masalahnya Prof. 39 tahun sudah jadi. Dan kemudian beliau menjadi rektor yang pertama pada saat itu adalah pada saat tahun 2017 sampai 2022. Kemudian terpilih kembali 2023 hingga 2028. Beliau sekarang juga diamanati sebagai salah satu anggota pansel KPK. Tapi kita bicara yang soal pendidikan saja. Baik, selamat pagi Prof. Prof, kita langsung saja nih. Prof, ini hal apa yang menarik Profesor berkecimpung di dunia pendidikan hingga menjadi rektor? Silakan, Prof. Ya, menjadi rektor tentu karena panggilan ya. Panggilan bagaimana kita ini harus mencetak lulusan-lulusan unggul, karena kekuatan perguruan tinggi itu adalah pada lulusan-lulusan unggul dan juga pada inovasi-inovasi unggul. Bagaimana mencetak calon-calon pemimpin bangsa dari perguruan tinggi yang harus dipersiapkan sejak ini. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan di IPB adalah fokus pada lulusan unggul dan inovasi unggul itu, kemudian dikemas dalam sebuah konsep Techno-Socio Planner University. Jadi ada dua pilar, satu Techno-Plannership, dua Social Innovation. Dua-duanya penting. Mengapa dua-duanya penting? Karena dua-duanya itu diharapkan bisa membawa impact. Kalau perguruan tinggi yang bukan independent university memang tidak fokus pada bagaimana creating value, bagaimana menciptakan nilai yang bermanfaat untuk masyarakat maupun untuk industri maupun untuk pemerintah. Nah, karena itu kita di PBB dengan konsep Techno-Socio-Planner University atau Innopreneur University ini, kita ingin mencetak calon-calon tersebut. Nah, karena itu kita mendorong dari awal sejak masuk IPB ini, siapa sih orang-orang yang akan kita rekrut. Yang pertama adalah ini masih concern dan komit terhadap distribusi geografis, bagaimana sekolah-sekolah dari daerah terpencil itu bisa tetap memiliki akses untuk kuliah di IPB. Kemudian kedua yang paling penting adalah bagaimana kita ini juga membuka akses bagi para ketua OSIS. Pada awalnya orang ragu, kenapa Pak Rektor membuka jalur ketua OSIS? Biasanya kalau jalur masuk ke tinggi itu pasti nilai. Yes, nilai raport. Sekarang kenapa ketua OSIS? Saya sampaikan bahwa ini kita ingin mencetak calon-calon leader. Ya, kalau orang sudah aktif ketua OSIS SMA, maka hampir pasti dia tuh pada aktif di OSIS SMP. 3 tahun sudah biasa melayani orang. Ya. Kemudian tambah 3 tahun lagi di SMA ketua OSIS, ya. Maka 6 tahun dia sudah biasa mengambil keputusan cepat, negosiasi, lobby, public speaking, bikin proposal, menyelesaikan konflik, menggerakkan orang. Itu kan soft skill yang memang dimiliki oleh leader. Oleh karena itu dengan kita merekrut para mantan ketua OSIS, ya, artinya leadership sudah ada, artinya tugas saya untuk mencetak calon-calon leader itu sudah 60%. Bayangkan kalau masih belum
ngajar di kelas selama 4 tahun, bisa nggak yang kita ajar itu jadi leader? Nggak bisa. Dia harus bersentuhan dengan realitas. Dia harus bersentuhan dengan banyak orang. Dia harus bersentuhan dengan, ya itulah kemudian dari itu berkembang konsep lebih besar lagi. Mereka boleh masuk, tapi ke depan kita juga setelah masuk di IPB, kita siapkan ekosistem yang kondusif. Seluruh masuk IPB, begitu masuk IPB, kita berikan pelatihan 7 Habits of Highly Effective Leaders. Semua wajib ikut. Ya, Bapak wajib ikut. Yang pertama kali, mindset yang buruk. Calon-calon leader tidak ikut OSIS, semua mahasiswa IPB jalur apapun harus ikut itu. Mindset terus berubah, menjadi orang proaktif, menjadi orang yang bisa memanage waktu, menjadi orang yang menjadi mental pembelajar. Karena apa? Karena pelatihan itu bisa membuka orang untuk bisa menjadi seorang benar yang sejati. Nah itulah yang kemudian kita mendorong dosen-dosen untuk menjadi instrukturnya. Dan itu kemudian mereka tersertifikasi, sertifikat internasional. Ini sudah berlangsung kurang lebih sekitar 5 tahun ya, 2019, 2020, 1, 2, 3, 4, sudah 6 tahun sudah berjalan. Alhamdulillah. Nah kemudian setelah itu mereka melakukan talent mapping. Talent mapping ketahuan minat bakatnya di mana. Ada yang ingin jadi pengusaha, minimal 3%. Ada yang ingin menjadi akademisi, akan menjadi politisi, menjadi birokrat, atau menjadi pengusaha, profesional biasa. Dan ternyata yang menjadi pengusaha lumayan banyak. Nah kita punya program tahun depan Pak. Tahun kedua business planning, tahun ketiga business mentoring, business incubation. Kemudian kita siapkan program startup school, CEO school. Nah dari program-program itu ternyata 3 bulan lalu ada mahasiswa IPB sudah ekspor ke Amerika. Mahasiswa semester 5. Itu kenapa? Karena memang kita rancang dari awal. Sejak begitu masuk, minat bakatnya apa, rubah mindsetnya, kemudian kita melakukan proses pendampingan pada mereka. Sehingga kalau baru sudah lihat di ruangan ini, di belakang kita ada namanya startup center. Jadi bagi mahasiswa sudah sukses bisnisnya, kemudian masuk di tahap penting untuk belajar bisnis lebih real lagi. Nah itulah kira-kira gambaran bagaimana kita tuh membuat ekosistem yang kompetitif. Yang kedua adalah, dulu kalau kita bicara kurikulum, bicara akademik. Sekarang kurikulum IPB itu adalah akademik dan non-akademik. Karena lulusan IPB, learning outcome itu bukan hanya dari kuliah saja. Learning outcome dari kehidupan kampus. Karena untuk menjadi leader, kira-kira gimana? Kita harus aktif di BEM, kita harus aktif di himpunan profesi, kita harus UKM itu kegiatan mahasiswa, kita harus aktif di organisasi ekstra kampus, dan sebagainya. Bagian dari penguatan soft skill. Tidak bisa hanya dari perkuliahan dan sistem perkuliahan konvensional, nggak mungkin. Sehingga akhirnya perkuliahan sendiri kita modifikasi bahwa harus banyak program-program yang berkaya soft skill. Pada saat yang sama kehidupan di luar perkuliahan yang penuh dengan pengembangan soft skill termasuk asrama dan sebagainya itu masuk dalam kurikulum. Jadi kurikulum kita kurikulum yang holistik, tidak hanya menciptakan orang-orang pintar, tapi menciptakan cultural leader, orang-orang memiliki soft skill, kemampuan kolaborasi, kemampuan komunikasi, kemampuan complex problem solving, kemudian critical thinking, tapi leadership yang kuat tidak betul. Bagus sekali Pak. Saya ingin tertarik Pak. Bagaimana pada ilmu holistik atau sosio dan teknologi kemudian menggabungkan dengan real life yang ada di kampus menjadi modal untuk mendidik mereka agar keluar itu betul-betul industri itu accepted gitu. Itu gimana? Dari ilmunya dari mana? Ya pertama kan pengalaman pribadi saya sebagai ketua OSIS SMP. Ini sebagai pengurus OSIS SMA. Ya kan saya merasakan bahwa saya ditempa di organisasi bukan di perkuliahan semata. Perkuliahan kan hanya memperkaya kognitif kita, kognisi kita, intelektual kita, kepintaran kita, tapi kehidupan nyata, kehidupan kemahasiswaan, kehidupan pelajar di luar kelas, itu yang mengasah kematangan sosial. Nah padahal kalau kita kerja, sekarang 80% diperlukan adalah kemampuan soft skill, kemampuan social skill, bukan lagi soal IQ. Itu penting, teman yang terpenting sekarang kan soft skill, bukan semata-mata hard skill. Nah itulah yang saya banyak belajar dari pengalaman pribadi saya, sehingga saya merasakan bahwa kalau kita ingin mencetak calon leader, memang harus satu bibitnya bagus, kemudian kedua ekosistem kita ubah. Dan
Dan alhamdulillah ini sekarang ditiru oleh banyak berkonflik. Nah, maksud saya gini Mbak, menarik sekali Seven Coffee dengan Seven Handle itu, kemudian ditambah lagi dengan mapping talenta mapping itu kebutuhan sebetulnya. Kalau Bapak mengerti benar, kenapa saya nggak bisa ya memahami ini sebelum kita memberi masukan-masukan hard skill maupun soft skill pada mereka agar mereka tuh lulus tuh betul-betul diperlukan oleh masyarakat gitu. Ya tentu karena jaring kan harus saya banyak berhubungan dengan dunia luar, dunia industri, dunia peneliti, saya berhubungan dengan dunia profesional, dan dengan dunia politik, saya kan kawan saya banyak. Jadi saya banyak berhubungan, diskusi dan sebagainya. Kadang-kadang masukan-masukan dari rekan-rekan saya itu yang bisa kemudian saya tangkap untuk menjadi sumber inspirasi, sumber ide. Kan ide bisa dari diri kita sendiri atau dari hasil kita dialog dengan banyak orang. Nah, kita ramu, kita kemas. Kemudian ya kita buat lebih sistematis untuk bercerita hal-hal itu. Dan kemudian kenapa Stephen Covey? Ya, bertanya. Karena pada tahun 90, pada saat saya semester 1 di IPB dulu, pernah mengikuti pelatihan dan pelatihan itulah yang merombak pribadi saya. Terbagi karakter saya, cara berpikir saya, sikap proaktif saya. Setelah ikut kursus itu, saya berubah. Sehingga saya merasakan dampak dari pelatihan itu. Nah, sekarang saya merasakan itu satu lagi pada orang lain. Bahwa saya karena pelatihan inilah saya jadi seperti ini. Nah, sekarang saya berharap dengan pelatihan ini, yang lain-lain juga bisa tularkan, bisa lebih berkembang, lebih hebat daripada saya. Kalau saya sebagai dosen kan tugasnya adalah mencetak orang-orang yang lebih hebat daripada saya. Betul. Jadi saya juga sedih kalau mahasiswa saya kehebatannya terbatas dan sebagainya. Saya ingin mahasiswa saya lebih hebat daripada saya. Jadi apa yang Bapak dapatkan, apa yang Bapak rasakan, Bapak bagi. Jadi ada seluruh mahasiswa, seluruh dosen juga agar pikirannya sama. Ya, full system. Nah, kemudian sekarang kan bukan hanya sekedar mahasiswa. Dosen kan juga harus dilatih, Stephen Covey. Iya. Cara melatih terbaik dosen adalah dia ikut TLT. Iya. Menjadi instruktur. Iya. Sehingga di kelas pun dia bisa menjadi sumber inspirasi. Karena apa? Guru yang biasa-biasa saja hanya bisa menyampaikan. Betul. Guru yang baik bisa menjelaskan. Iya. Guru yang hebat itu menginspirasi. Luar biasa. Sehingga sekarang yang kita harapkan adalah bahwa dosen-dosen IPB adalah dosen-dosen yang menginspirasi. Bukan sekedar bisa menjelaskan dengan baik. Menginspirasi apa? Menggerakkan orang lain untuk berpikir lebih jauh, menggerakkan orang lebih semangat bekerja, lebih semangat belajar. Itu menginspirasi. Dan inspirasi saya harapkan bukan hanya dari kata-kata, tapi menginspirasi dari karya. Jadi saya mendorong dosen-dosen harus menghasilkan inovasi-inovasi. Di inovasi-inovasi itulah kemudian bisa menginspirasi banyak orang. Agar mahasiswa juga, oh saya bersama dosen ini, dosen punya karya apa? Karena dilihat karyanya apa sih, karyanya apa. Bukan kata-katanya apa semata. Kata-kata boleh, tapi karya lebih yang mana? Terus lagi Pak, gimana Pak komentar Bapak tentang jurnal penulisan dan Scopus itu apakah penting banget atau lebih banyak ke riset nyata yang bermanfaat buat masyarakat? Itu yang menurut Bapak? Karena paradigma saya paradigma dan bukan paradigma atau. Dan publikasi ya ke masyarakat juga ya. Jadi jangan sampai itu bentuk saya nggak pernah paradigma atau paradigma dan dua-duanya penting Pak. Kita jurnal internasional untuk mengukur sejauh mana kemampuan akademik kita, kemampuan riset kita, dan sejauh mana pemikiran-pemikiran kita diterima oleh dunia luar. Kenapa? Hasil riset kita juga perlu untuk menginspirasi dunia. Jadi orang yang mampu banyak publikasi di internasional adalah orang yang bisa menginspirasi dunia. Memang kita bisa keliling ke dunia corong pakai satu-satu ini loh, tulisan satu nggak bisa melalui social media. Pikiran-pikiran kita itu hanya bisa tersampaikan secara sistematis. Lebih luas kalau melalui ada media. Kalau saluran komunikasi interpersonal, tidak bisa, terbatas. Saya bisa sehari 2 orang. Iya, tapi sekarang bisa jutaan orang hanya karena media. Ya itulah menulis jadi penting. Nah kedua, ke masyarakat juga penting karena prinsip saya adalah Khairunas anfa'ulinnas, sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat untuk orang lain. Yang sehingga sebaik-baik perguruan tinggi adalah juga memberikan impact dari kemajuan. Sehingga IPB sekarang fokus pada impact. Alhamdulillah sekarang kita sudah berada di 5.730 desa di Indonesia. Inovasi-inovasi kita sudah masuk ke desa-desa. Impact yang kita dorong. Dan sekarang desa-desa sebenarnya sudah ekspor. Ada ekspor kopi, ada ekspor manis, ada ekspor kompos, ada banyak ekspor cabai dan sebagainya. Karena apa? Karena inovasi IPB. Sehingga orientasi kita bahwa inovasi tidak hanya bermain di pasar
dalam negeri, tapi kita harus main di pasar global. Yalah, itu hanya bisa kita lakukan apa? Mindset. Jadi mindset itu meyakinkan orang bahwa IPB bisa menjadi hebat, bisa menjadi besar, meyakinkan petani. Petani juga bisa hebat, bisa sukses, bisa masuk pasar global. Sekarang kalau Bapak pergi ke agribisnis lebih di IPB, kita ini kan mendampingi petani lingkar kampus. Kita siapkan benihnya, kita dampingi teknologi ya, mereka menjual kembali ke IPB, kita packing, kita pasarkan ke 54 supermarket di Jabodetabek di Indonesia. Jabodetabek dan di berbagai tempat, tidak hanya di Jabodetabek sebenarnya, tapi paling banyak di Jabodetabek. Jadi kalau Bapak lihat organik sayur organik di berbagai supermarket, sebagian dari IPB. Itu dari siapa? Dari petani-petani lingkar kampus. Jadi artinya apa? Impact itulah yang sekarang kita. Bapak ini berapa langkah di atas para rektor yang lain ya Pak, ini berpikir bagaimana lulusannya diserap oleh industri. Tapi Bapak mana meng-create industri itu sendiri, bahkan berbisnis, melatih mereka, sehingga pas lulus itu sudah sudah berpengalaman, bisa di lapangan. Ini Bapak patut kafir nggak ke profesor atau rektor-rektor yang lain? Ya, saya sering diundang para rektor di Indonesia, saya sering diundang kemana-mana oleh para rektor itu untuk sharing. Bagi saya bukan sharing, bagi saya saling belajar. Karena saya harus belajar dari siapapun. Setiap kali saya ke perguruan tinggi lain, saya juga belajar. Bukan hanya sekedar sharing. Saya tidak merasa bahwa kita di atas yang lain enggak. Karena setiap orang, setiap istri pasti punya kekuatan yang berbeda. Sehingga saya selalu, apa yang menjadi kekuatan perguruan tinggi lain saya temukan. Kadang-kadang saya dapat itu perguruan tinggi swasta kecil. Pasti ada hal baru yang bisa kita pelajari, kita ambil manfaat. Itu selalu saya lakukan itu, sehingga saya itulah cuma coba untuk menerapkan pada diri saya mental sebagai pembelajar sejati. Pembelajar saya harus belajar sebagai leader, belajar sebagai rektor. Saya belajar dari rektor-rektor top dunia, rektor yang US, rektor Wolfninga, rektor Eropa, rektor Kanada, atau Amerika. Saya juga belajar dari rektor-rektor di Indonesia. Tempat-tempat kecil saya belajar soal leadership, soal value yang dia terapkan apa. Jadi ternyata sebenarnya banyak yang kita pelajari di dunia ini. Pak, dalam belajar itu Pak, apakah Bapak belajar kegagalan orang lain atau kita belajar dan juga kita belajar kesuksesan atau dua-duanya? Dua-duanya belajar itu kan bisa belajar karena kegagalan atau belajar karena kesuksesan. Jadi saya bisa mengambil kenapa dia seperti itu, kenapa bisa kalau dia berhasil karena ini. Rata-rata ada value-value penting. Sebenarnya value-value yang dimiliki oleh orang lain itu bagus, tapi mungkin karena komunikasinya kurang pas, sehingga lebih efektif. Sehingga berarti kalau saya harus mengemas dengan lebih baik lagi. Jadi saya mengambil hikmah. Jadi nilai-nilai dimiliki oleh semua orang itu harus kita saking positif. Jadi makanya saya tuh harus mengajarkan pada orang open mind. Jangan merasa besar, jangan merasa hebat. Karena kegagalan kita itulah ketika kita sudah merasa hebat, merasa paling hebat, merasa paling besar, dan merasa paling pintar dan merasa paling pintar. Itulah akan membuat kita tidak peka terhadap permasalahan dan suara. Pak, ini kan perubahan itu begitu besar Pak. Bapak mengadaptasi sekali dengan perubahan-perubahan yang ada di lingkungan Bapak. Nah ini apakah ada perubahan yang nama di Institut Pertanian Bogor ini? Kira-kira nggak akan berubah nama atau karena fungsinya kan gimana menurut Bapak? Kan sudah berubah jadi IPB University. Ada adopsi. Ada adopsi. Ya itu. Lakukan juga yang saya lakukan untuk melakukan rebranding. Rebranding itu penting, untuk agar baju kita lebih lebar lagi. Dari IPB University baju kita lebih lebar. Tetap kita fokus pada pertanian. Pertanian menjadi kalau kita agromaritim jadi ada kelautan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertanian dalam agrokompleks itu menjadi salah satu mandat penting untuk IPB. Jadi itu yang kita pegang. Jadi kembangan produk-produk lain itu penting untuk bisa mengikuti perkembangan zaman sekaligus mensupport bidang-bidang ilmu yang memang menjadi mandat IPB. Baik. Waktu Bapak terpilih jadi rektor pertama kali, kemudian terpilih lagi itu, apa Bapak inginkan atau memang karena teman-teman dosen-dosen atau profesor yang lain menginginkan Bapak jadi profesor rektor waktu itu? Yang kedua, saya kurang tahu. Itu melihat percaya betul Pak terpilihannya, kan nggak semua orang bisa terpilih 2 kali Pak. Itu kan sama alir aja Pak. Waktu yang kedua saya tidak kampanye. Karya-karya kita lah yang menjadi bangga Pak bukti karya itu terserah pada kan karya-karya kan nggak perlu kita bunyikan, orang udah tahu. Silakan kalau apa yang saya lakukan ini oke, silakan saya siap untuk terus. Kalau karya-karya selama ini saya nggak oke
Ya barangkali saya harus mungkin apa yang dialog dengan Menteri Pendidikan soal membesarkan universitas. Nah, ini ingin perlukan, ini yang maksud saya itu masyarakat itu lulusan juga perlu ini Pak. Jadi mereka itu betul berguna. Lulusan itu ada manfaatnya. Ini persoalan di Indonesia ini Pak. Hampir banyak perguruan tinggi lulus pengangguran. Ya kasihan hanya sekedar ada. Ini gimana Pak menjawab tantangan soalan persoalan fakultas sekedar ada, tapi ya menjawab persoalan masyarakat. Itulah yang kemudian penting bagi kita untuk melibatkan user dunia industri pada kurikulum kita supaya kurikulum kita didesain sesuai dengan apa yang dikehendaki masyarakat atau dikehendaki oleh industri. Sehingga itulah pentingnya kita open terhadap dunia luar. Kita menganggap bahwa diktat kita ini paling bagus, paling penting. Sementara di pabrik sana teknologi sudah semakin tinggi. Apa yang diadaptasikan sudah tidak relevan lagi. Tapi kalau kita melibatkan mereka, kita tahu soalnya perkembangan teknologi, perkembangan skill apa yang diperlukan, perkembangan soft skill apa yang semakin diperlukan. Dan terkini mereka ditahu pada kebutuhan yang real kan. Seperti misalnya dengan perusahaan-perusahaan baru disruptif seperti Google dan sebagainya. Ya mereka harus bisa memberikan perspektif bahwa dunia perusahaan-perusahaan startup baru dan sebagainya tentunya ciri-ciri seperti ini. Sehingga lulusan kita juga lulusan yang siap untuk bisa mengisi pos-pos profesional di situ. Tapi sebenarnya yang paling penting bagi kita adalah creating opportunity itu yang justru yang paling penting kita dorong pada para lulusan itu. Ya kalau kita menunggu kesempatan itu kan perlu dengan ketidakpastian. Kalau kita mencari kesempatan masih ada harapan. Tapi kalau kita mampu menciptakan kesempatan, kita akan menjadi pemenang. Luar biasa gitu. Sedikit saran pesan terakhir Pak buat para dosen dan mahasiswa menghadapi tantangan ke depan ini Pak. Apa yang perlu dipersiapkan? Pesan-pesan Bapak, perubahan sangat cepat. Dan skill yang kita miliki hari ini, itu hanya bisa bertahan 5 tahun. Dalam 5 tahun, 30% tidak relevan lagi skill yang ada hari ini. Sehingga kalau kita tidak menjadi seorang pembelajar sejati, mental pembelajar sepanjang hayat, ya kita akan ketinggalan jam. Kita akan menjadi dinosaurus kalau kita tidak mampu untuk menjadi pembelajar sejati kan. Hadis Nabi kan jelas, utlubul iman minal mahdi ilal hadid. Ya kan. Jadi belajar sepanjang hayat. Einstein mengatakan once you stop learning you start dying. Jadi tentu kita tidak ingin mati. Dan kita bisa dikatakan mati kalau kita dalam kehidupan ini tidak punya peran apa-apa. Karena apa? Nggak punya peran apa? Karena kita nggak mampu beradaptasi terhadap Tuhan. Kenapa nggak mampu beradaptasi? Karena kita nggak belajar. Jadi saya kira itulah yang harus kita dorong menjadi orang yang memiliki learning agility yang tinggi, sehingga adaptif dan bahkan menjadi terasa terpuruk Tuhan. Luar biasa. Demikian statement penutup dari Profesor Dr. Arif Satria, ST.MSc, Rektor Institut Pertanian Bogor University. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi.